الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين. Dalam Tupat An-Nafis mengatakan bahwa ketika Sultan Mahmud Riyad Shah memindahkan pusat pemerintahan dari Hulu Riau ke Lingga pada tanggal 24 Juli tahun 1787, maka tidak berapa lama dibangunlah di antaranya masjid, kota parit, pasar, dan benteng-benteng. Namun dari catatan Tengku Muhammad Saleh, yaitu tetesan atau zuriat daripada keturunan Sultan Riau Lingga, di situ pada tahun 1956 beliau mencatat ada beberapa masjid yang dibangun ketika kerajaan Riau Lingga berpindah di Daik Lingga ini, yaitu di Pulau Lingga. Akan tetapi kalau kita mengacu kepada catatan yang ada di mimbar, itu mengatakan bahawa mimbar ini telah dibuat pada hari Isnin 12 Hijriah, atau kalau kita masihikan lebih kurang pada tahun 1790. Mimbar itu telah diselesaikan, namun itu dibuat di negeri Semarang karena ada kata Semarang. Jami itu sendiri memaknai di dalam keseharian bagi orang Melayu artinya utama, iaitu masjid yang utama, masjid yang pertama, itulah jami, dan masjid yang digunakan oleh orang ramai itu diberi nama Masjid Jami. Akan tetapi Masjid Jami itu menjadi saksi sejarah karena di mana di tempat yang sama, di lokasi yang sama, masjid itu berulang kali diperbaharui sehingga sampai saat sekarang Masjid Jami itu dapat tersaksikan. Akan tetapi ketika kita mengacu beberapa sumber sejarah bahawa masjid yang ada di Masjid Jami itu diantaranya mimbar, di antaranya dinding skrim, pembatas yang ada berukir di depan itu menandakan bahawa pada 12 Hijriah masjid itu telah ada. Itu artinya bahawa bangunan dibuat dahulu, baru mimbar dan perangkat yang lain dipesan untuk melengkapi sebuah masjid. Jadi masjid itu dalam arti kata bahawa dibangun awalnya pada masa pemindahan Sultan Mahmud Riyad Shah atau Mahmud ketiga ke Lingga ini, karena beliau juga bergelar marhum masjid. Walaupun dulu-dulunya ada masjid telah dibangun, bahkan jauh sebelumnya kalau kita mengacu kepada catatan yang ada di Masjid Kampung Pahang, itu awal daripada abad ke-19 itu telah ada dibangun masjid, iaitu lebih kurang di akhir tahun 17. Ada tertera di situ telah dibangun rumah ibadah pada kalau dimasihikan lebih kurang pada tahun 1786. Setelah melalui kajian, baik itu tim pendaftaran, kemudian tim penilai ahli cagar budaya, maka melalui keputusan Bupati Lingga bahwa Masjid Sultan itu ditetapkan sebagai situs cagar budaya pada 2019. Sebenarnya Masjid Sultan ini sudah lama dulu ditetapkan oleh Bupati zaman Pak Daria dulu. Zaman Pak Daria itu ada lebih kurang 106 situs cagar budaya, salah satu termasuklah Masjid Sultan. Tapi dengan peraturan baru, dengan undang-undang baru, undang-undang kemajuan kebudayaan itu, maka tim ahli cagar budaya yang sudah dibentuk, mereka bekerja lagi, tinggal menetapkan saja. Maka 2019 sudah ditetapkan sebagai situs cagar budaya. Salah satu Masjid Sultan itu yang pertama, dia merupakan peninggalan bersejarah, peninggalan Sultan yang masih eksis, yang bisa kita pakai hari ini. Bayangkan saja ketika Sultan Mahmud Riyad Shah memerintah tahun 1784 sampai 1812 Masehi,
Dan Masjid Sultan itu dibangun pada 1803. Tentu dia masjid yang bersejarah. Kemudian yang kedua, dari struktur bangunan dia, pada mulanya memang dia dari papan dibuat. Tapi dengan perkembangan zaman, maka dia diubahlah, sudah menjadi beton sekarang ini. Dan dia tidak bertiang tengah itu. Dia lapang ke sana. Kemudian mimbar dia juga diukir. Ukiran Jepara itu. Dan di belakangnya pula ada marhum masjid, yaitu Sultan Mahmud Riyasah, yang sudah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia menjadi pahlawan nasional. Satu-satunya sultan yang berada di Lingga yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional, yaitu Sultan Mahmud Riyasah. الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله الصلاة والسلام